Di kampus-kampus ternama. Kemudian Miss Anita juga memiliki banyak penghargaan, salah satunya yaitu Best Paper pada acara konferensi internasional mengenai riset bisnis dan kewirausahaan di Universitas Islam Bahawalpur, Pakistan pada tahun 2020 kemarin. Insya Allah ya. Sebenarnya penghargaannya banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, teman-teman, sebelum saya serahkan kepada Miss Anita mengenai pembahasan metaverse, mungkin saya akan singgung sedikit ya mengenai metaverse. Seperti yang teman-teman ketahui mungkin ya, metaverse itu adalah ruang digital gitu ya, bahasa sederhananya. Di mana di ruang digital tersebut kita itu bisa melakukan banyak kegiatan gitu, bersosialisasi, berwisata online gitu, termasuk transaksi, misalnya beli baju atau bertransaksi apapun gitu. Nah, dari sudut pandang ekonomi, hal ini sangat penting ya, maksudnya bagus gitu karena meminimalkan biaya operasional dan juga menjangkau konsumen dengan lebih efisien. Tetapi bagaimana sih pandangan ekonomi syariah mengenai metaverse ini? Mari kita simak pembahasan dari Miss Anita. Kepada Miss Anita, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih Progres telah mengundang saya untuk diskusi mungkin ya. Saya yakin saya mungkin tidak lebih tahu dari teman-teman mengenai apa itu metaverse ya. Tapi nanti mungkin yang ingin saya diskusikan lebih banyak adalah lebih kepada si metaverse ini, dia kalau untuk ekonomi dan keuangan syariah seperti apa sih potensi dan tantangannya, gitu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat termasuk orang-orang beruntung yang bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sehingga kita tidak perlu merasakan menderitanya di neraka, tapi mudah-mudahan kita bersama dengan keluarga, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai bisa langsung mengikuti Nabi Muhammad masuk ke surga. Amin. Oke, teman-teman. Jadi tadi panggilannya apa? Hovifah atau Siti atau Hovifah, Bu. Hovifah. Iya. Iya, namanya sama seperti Ibu Menteri ya. Jadi saya takut salah. Ya, tadi Viva sudah menjelaskan ya, metaverse itu apa sih, gitu ya. Teman-teman bisa YouTube ya, cari di YouTube metaverse itu kira-kira akan seperti apa? Karena kan sebenarnya belum ada ya. Metaverse ini sesuatu yang diprediksikan akan ada ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan internet, yang mungkin internet itu kan sejauh ini baru bisa 2 dimensi ya. Kita baru bisa melihat gambar bergerak, bisa menonton gambar bergerak, tapi kitanya tidak jadi bagian dari internet. Tapi mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa bermain jenis-jenis games yang dia menggunakan teknologi augmented reality atau virtual games yang kalian menggunakan kacamata dan seolah-olah kayak kalian itu masuk ke dalam games itu. Nah, kurang lebih seperti itulah metaverse gitu ya. Jadi bisa dibilang metaverse ini dia adalah augmented internet gitu. Jadi versi terbarukan, versi yang lebih kerennya, versi yang lebih inovatifnya begitu dari internet. Jadi kalau internet kita cuma bisa melihat gambar gitu ya. Jadi kan semenjak pandemi belajar online ya. Kita juga kajian progresnya juga online gitu kan. Bisa melihat wajah gitu ya. Kadang-kadang juga bisa menutup kamera gitu ya. Kalau di metaverse yang sedang dibangun oleh beberapa developer di dunia dan juga di Indonesia, itu kita bisa semacam kayak punya avatar gitu yang bisa mewakili diri kita. Jadi seolah-olah kayak kita tuh
ya kayak kuliah di kelas aja gitu. Ada bentuk-bentuknya, ada semacam bentuk fisik yang kita lihat, walaupun itu sebenarnya kan augmented reality gitu ya. Jadi cuma perwakilan dari bentuk yang nyata yang sebenarnya ada. Kalau bahasa ekonometrik itu cuma sekedar proksi sebenarnya, gitu ya. Nah, metaverse ini kan sebenarnya kalau bentuk-bentukan parsialnya itu kan sudah banyak ya, dalam bentuk games tadi ya. Tadi Tifa cerita jalan-jalan virtual gitu ya, atau mungkin ada tuh aplikasi yang kalau kalian pengen ngerasain kayak gimana sih astronot itu merasakan kehidupannya di luar angkasa gitu ya. Nah, ada aplikasinya tuh, jadi kayak apa sih yang dilihat, kemudian apa yang dirasakan, itu yang seperti itu, aplikasi-aplikasi seperti itu sudah ada. Tapi memang sifatnya baru secara parsial. Nah, istilah metaverse ini kan memang ini ya, hits semenjak pendiri Facebook mengumumkan bahwa si Facebook ini akan diganti nama menjadi Meta ya, yang banyak pihak mengidentifikasi itu tuh maksudnya dia ingin menunjukkan bahwa sayalah pionir untuk si metaverse ini ya, walaupun ya Facebook seperti kita tahu dia kan aplikasi yang memang ini ya, si core bisnisnya itu lebih kepada social connecting gitu ya, menghubungkan pertemanan ya, lebih kepada communication side lah begitu ya. Nggak mau kalah, Microsoft juga sudah mengumumkan gitu ya bahwa dia juga sedang mengembangkan metaverse yang versinya mungkin lebih cocok digunakan untuk yang sifatnya pekerjaan, kantoran, kegiatan organisasi, gitu ya. Tidak sekedar tadi tuh bermain games atau berkoneksi dengan teman, saudara, atau keluarga, gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata digital, kalau kita sudah terbiasa dengan internet, nah sebenarnya metaverse ini kan ya satu tingkat di atas itulah, gitu ya. Jadi dia pasti nanti juga akan menggunakan teknologi internet, gitu ya. Dan kalau kita ingat sejarahnya internet, dulu kan juga awalnya internet itu sesuatu yang terbatas ya, hanya boleh digunakan di kalangan militer, gitu ya. Dia dulu digunakan sebagai alat yang membantu melakukan spionase, begitu ya, untuk memecahkan sandi-sandi, gitu ya, karena kan militer terutama ini ya, kalau kita ngomongin yang menamakan diri sebagai polisi dunia itu kan di antaranya Amerika Serikat, Pentagon itu kan merasa setiap hari itu diancam oleh ancaman terorisme, radikalisme, gitu ya. Yang si ancaman-ancaman ini mereka percayai sebenarnya harusnya bisa diatasi atau bisa diantisipasi jika kode-kode yang kode-kode yang digunakan oleh para penjahat tersebut, oleh para teroris tersebut bisa dipecahkan, gitu ya. Nah, seiring waktu ada lebih banyak orang yang memahami internet, seiring waktu ada lebih banyak orang yang memahami teknologi, seiring berjalannya waktu kebutuhan untuk menggunakan internet itu ternyata juga dirasakan oleh kantoran, sekolah, gitu ya. Dulu mungkin di tahun 2000-an ya sudah mulai banyak orang menggunakan personal computer, gitu ya. Tapi sekarang di tahun 2020 ya, komputer, internet tidak lagi hanya bisa diakses lewat personal computer, tapi bisa diakses oleh mahasiswa, oleh pelajar, oleh anak-anak TK, gitu ya, dari laptop pun termasuk dari handphone, ya. Begitupun juga dengan metaverse, ya. Pada awal-awal perkembangannya, ya kan, kalau Mark Zuckerberg menyatakan akan dibutuhkan kurang lebih 1 dekade atau 10 tahun supaya si metaverse ini bisa digunakan seperti sekarang kita menggunakan internet, gitu ya. Tapi rasa-rasanya, ini saya mengutip pernyataan Dr. Indriawan ya. Saya kemarin mempelajari metaverse dari Dr. Indriawan. Rasa-rasanya kalau menurut Dr. Indriawan, melihat generasi Z yang sekarang menggunakan teknologi, menggunakan IT itu sudah jauh lebih melek begitu ya, karena mereka bangun tidur yang dipegang HP ya, yang dicari gadget ya, ketika nunggu antrian atau ketika kuliah kelasnya membosankan ya, mereka mencari-cari hiburan dari tangan mereka gitu ya,
entah nyari video-video yang lucu, entah memainkan games yang menurut mereka menarik, gitu ya. Dengan tren yang seperti ini, apalagi kemarin kan kita mengalami pandemi ya, jadi orang tuh sudah semakin tinggi dan semakin tinggi lagi keterikatannya dan ketertarikannya untuk belajar IT. Ya, untuk belajar IT, untuk belajar aplikasi-aplikasi, untuk menggunakan gadget, untuk memaksimalkan penggunaan smart devices ya, termasuk handphone, tablet ya, semua yang bisa mengkoneksikan kita terhadap internet dan semua yang bisa dilakukan oleh internet. Ya, menurut Dr. Indriawan bisa lebih cepat lagi nih sebenarnya si metaverse ini datang dan digunakan, gitu ya. Jadi bisa jadi ya kalau sekarang kalian rebahan itu bisa tadi itu ya sambil virtual tour, gitu ya. Ramadan tahun kemarin itu saya ingat Ramadan tahun kemarin kita masih pandemi ya, jadi nggak ada tuh acara-acara di TV yang acara-acara sahur itu kan nggak ada karena masih lagi pandeminya. Jadi yang saya setel untuk nemenin sahur itu ini video-video YouTube dari saudara-saudara kita yang mukim di Mekah ya. Jadi mereka nunjukin ini rumahnya Abu Jahal, ini ya tempat-tempat bersejarah lah di Mekah. Ya, kita kan cuma bisa melihat sebagai orang ketiga. Siapa tahu ya 5 tahun atau yang mungkin diprediksi oleh Mark Zuckerberg 10 tahun yang akan datang, kita bisa justru lebih real lagi merasakan pengalaman itu, gitu ya. Jadi mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ya sudah ada bentukan Ka'bah dan semua lingkungan di sekitarnya yang sudah tersedia di metaverse yang mungkin di-provide oleh jasa halal tourism yang bisa kita kunjungi, sehingga ya kalau kita belum punya uang 25 juta untuk berangkat umroh ke Mekah gitu ya, minimal kita bisa ikut virtual, ya walaupun nggak bisa bilang umroh juga ya kalau yang virtual ya virtual tour deh gitu, melihat isinya Ka'bah itu ada apa, Hajar Aswad itu seperti apa bentuknya, gitu ya, yang disebut dengan sumur Zam-Zam itu seperti apa bentuknya ya. Di masa yang akan datang kita mungkin bisa melihat walaupun bentuknya itu tadi augmented reality, bukan bentuk yang nyata begitu ya, bukan juga video begitu ya, tapi kita seolah-olah bisa mendekati dan melihat si bentukan dari yang sebenarnya tapi dibuat augmented gitu ya. Nah, saya di sini mungkin ingin lebih membahas dari sisi bagaimana untuk ekonomi dan keuangan syariah. Apakah ini adalah tantangan atau potensi, gitu ya? Saya sempat diskusi ya sama Fahrul, ekonomi metaverse itu kira-kira istilah yang tepat nggak ya, gitu? Karena kan kalau di Indonesia, walaupun memang ini ya, saya lupa bahwa bahasa ekonomi itu kan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu ada beberapa macam ya, ada economics, ada ekonomi dengan akhiran huruf Y, ada economic sebagai kata sifat, gitu ya. Saya ketika disodorkan tema oleh Fahrul ekonomi metaverse, saya berpikir metaverse ini kan dia bukan sebuah aliran ya, dia bukan sebuah mazhab, dia bukan sebuah tadi itu school, gitu ya, tidak seperti ekonomi syariah, tidak seperti ekonomi kapitalis, tidak seperti ekonomi liberal, tidak seperti ekonomi Pancasila, gitu ya, yang sudah ada siapa penemunya, kemudian teori-teorinya atau apa saja, sudah dibukukan teori-teorinya, atau banyak tulisan-tulisan dalam bentuk artikel jurnal yang dipublikasikan, gitu ya, sehingga sudah boleh atau sudah sah lah ketika dia disebut economics, gitu ya, Islamic economics, Pancasila economics, classical economics, ya Keynesian economics, gitu ya. Tapi kemudian saya menangkap, oh mungkin maksudnya Fahrul itu lebih kepada ekonomi, gitu ya, dengan akhiran Y, ya. Jadi mungkin bukan sebuah mazhab ekonomi, tapi lebih kepada apa sih aspek-aspek ekonomi yang bisa ada atau bisa menjadi sesuatu yang dijadikan potensi atau tantangan bagi ekonomi dan keuangan syariah. Oke, saya share screen ya teman-teman. Oke. Saya tolong diingatkan ya kalau saya terlalu panjang. Waktu saya berapa menit lagi nih? Sampai 16.50, Miss. 16.50.
Sekitar 20 menit lagi ya. Udah, kalau sekitar 2 menit lagi waktu saya habis, ingetin ini ya. Saya takut terlalu asik membahas. Kalian udah bosen ngedengerinnya, jadi saya menzalimi kalian. Oke. Ini nih yang pengen saya bahas ya. Metaverse, potentials and challenges untuk ekonomi dan keuangan syariah. Jadi saya pakai ekonomi yang diakhiri dengan huruf Y ya, bukan yang diakhiri dengan huruf ICS atau economics. Ya, karena kita bukan akan membicarakan tentang ilmu ekonomi, tapi kita akan berbicara dari sisi ekonomi dan keuangan. Jadi mungkin lebih kepada pasar, lebih kepada transaksi, lebih kepada aspek-aspek praktis dari ekonomi dan keuangan syariah. Nah, metaverse ini kalau untuk ekonomi dan keuangan syariah, dia apakah memberikan potensi atau tantangan sih? Ya, di sini saya membahas bahwa dia sama seperti internet, ya. Teman-teman pasti juga pernah mendengarkan istilah digital economy, ya. Tapi tadi ya, lagi-lagi karena metaverse ini dia bukan sebuah aliran, sama juga seperti internet. Internet itu kan bukan sebuah aliran ya. Jadi kita tidak bisa bilang internet Islam atau kita tidak bisa bilang ekonomi digital Islam. Kita mungkin cuma bisa bilang digital Islamic economics, digital Islamic finance, gitu ya. Jadi si kata digitalnya yang menjadi kata sifat, bukan kata Islamicnya yang menjadi kata sifat. Sama juga dengan metaverse. Ketika kita ingin membicarakan aspek ekonomi atau aspek keuangan dari metaverse ini, kita tidak bisa bilang ekonomi metaverse syariah, gitu ya. Enggak ya, karena kan metaverse ini tadi lagi-lagi saya menekankan metaverse ini dia bukan semacam mazhab ekonomi, tapi dia lebih kepada ya tadilah mudahnya metaverse ini kurang lebih sama seperti internet. Dia tuh hanya sebuah tempat, gitu ya, hanya sebuah tempat di mana kita bisa melakukan banyak hal, ya, tapi secara virtual. Tapi jangkauannya atau apa yang dilakukan di metaverse itu jauh lebih unik, jauh lebih banyak dimensinya dibanding yang bisa dilakukan dalam internet. Oke, kita lihat. Di sini saya membahas yang challenges-nya dulu nih. Kenapa? Karena kan metaverse ini sesuatu yang belum ada ya, belum officially diluncurkan, officially dijual, begitu ya. Apalagi setahu saya sejauh ini ya belum ada lah, saya kurang tahu juga, nanti tolong ingatkan saya kalau saya salah. Ya mungkin sudah ada sih semacam augmented reality-nya, mungkin sudah ada semacam teknologi yang seperti metaverse yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan syariah, tapi masih belum seperti yang direncanakan oleh tadi ya para pakar-pakar teknologi dunia. Oke, apa sih challenge-nya? Ya, tadi ya, kalau kita ngomongin metaverse dan kalau kita lihat video-video di YouTube yang membicarakan tentang metaverse, itu biasanya kalau mereka berbicara aspek ekonomi, mereka akan bilang, ya metaverse ini dia akan menciptakan kapitalis baru. Ya, kapitalis baru itu dari apa? Ya dari mereka-mereka yang duluan membangun metaverse. Ya, orang yang duluan membangun metaverse pasti nanti akan diuntungkan karena dia punya ilmu yang lebih dulu, punya pengetahuan yang lebih dulu, punya pengalaman yang jauh lebih lama, begitu ya, sehingga dia bisa tahu seluk-beluk mana nih yang bisa dijadikan objek cuan ya, kalau kata orang-orang zaman sekarang. Ya, mana aja sih yang bisa dijadikan cuan? Orang-orang pertama yang mengembangkan itu yang nanti akan bisa memanfaatkan ya. Jadi mungkin bisa dibilang dia tuh mirip-mirip sama MLM ya. Jadi yang diuntungkan adalah orang yang duluan daftar, orang yang duluan mengembangkan, orang yang duluan membuat entah itu aplikasi, entah itu ya ada bahasanya itu bisa membuat kayak semacam area atau lahan atau tanah sehingga di sana bisa misalnya dibangun perusahaan, misalnya bisa dibangun mall, ya misalnya bisa dibangun games atau apapun itu yang bisa menjadi sumber bisnis, sumber transaksi. Ya, nah kita tahu bahwa ekonomi dan keuangan syariah di seluruh dunia ya nilai kapitalisasinya masih belum terlalu tinggi, gitu ya. Jadi satu hal yang paling saya khawatirkan ketika ekonomi dan keuangan syariah nanti ikut bergabung dalam metaverse ini adalah khawatir dan sepertinya sih akan seperti itu, gitu ya, akan menjadi late mover. Late mover itu apa sih? Late mover itu ya tadi ya kebalikannya dari first mover.
first mover itu adalah Facebook. First movers itu adalah Microsoft. Orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya teknologinya, sedang mengembangkan teknologinya dengan kekuatan modal yang cukup tinggi sehingga mereka bisa tuh berinvestasi ratusan ribu dolar yang kalau dirupiahkan triliunan rupiah gitu ya untuk membangun sebuah tadi tuh metaverse yang tentu saja kalau mereka berani mengeluarkan investasi sebesar itu mereka sudah melihat potensi cuan yang akan datang di masa depan itu sangat tinggi dan sangat besar. Ya, sama juga seperti internet, sama juga dengan ekonomi digital, kita ekonomi dan keuangan syariah masuk bisa dibilang terlambat, begitu ya, sehingga ya kita jadi meraba-raba dari yang sudah ada, ya kita jadi meniru dari ekonomi keuangan konvensional yang sudah duluan ada di situ, begitu ya, sehingga ya mau tidak mau dari segi competitiveness kita menjadi kurang kompetitif, begitu ya. Dari segi harga atau biaya jasa yang kita ingin terapkan juga akhirnya lebih mahal, gitu ya. Karena tadi tuh kita qadarullah sampai sekarang mungkin belum dianugerahi kekuatan kapital yang cukup besar sehingga tadi ya capital yang besar itu dibutuhkan karena dunia metaverse ini adalah dunia yang sangat IT based sekali gitu ya dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kita lihatlah seperti sekarang di dunia gitu ya. Ketika kita di Indonesia sedang giat-giatnya masuk ke dalam transaksi ekonomi digital, e-wallet gitu ya. Bahkan di Indonesia sekarang juga sedang dirintis satu Islamic e-wallet begitu ya, bank-bank syariah sudah mulai membuka layanan digital banking. Kita sekarang itu masih dalam tataran gimana caranya mengedukasi masyarakat untuk menggunakan layanan digital. Negara-negara maju mereka udah nggak di situ lagi levelnya. Negara maju sekarang levelnya ada pada gimana caranya melawan hacker, gimana caranya menjaga privasi data dari nasabah, gimana caranya supaya cybercrime itu bisa dikurangi. Jadi levelnya sangat berbeda gitu ya. Untuk mereka yang memang kemajuan teknologinya sangat pesat dengan kita yang mungkin kemajuan teknologinya bisa dibilang lebih lambat. Gitu ya. Nah, sehingga challenge yang kedua adalah not apple to apple market power competition. Ya, kan kalau kita ngomongin ekonomi, kalau kita ngomongin transaksi, ya, kompetisi atau persaingan itu satu hal yang pasti akan dihadapi, ya. Dan ketika ada first mover dengan kekuatan modal, kekuatan teknologi yang jauh lebih keren, yang jauh lebih besar, kita masuk belakangan, maka daya saingnya itu menjadi berbeda. Daya saingnya itu menjadi tentu saja yang datang belakangan daya saingnya menjadi lebih sedikit lemah, gitu ya. Yang ketiga, ya ini yang juga menjadi tantangan dan masih menjadi tantangan di dunia digital. Teman-teman pasti pernah mendengar ya bahwa kurang lebih bulan yang lalu ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai cryptocurrency. Ya, cryptocurrency difatwakan haram. Ya, karena saya mungkin akan menyampaikan bahwa sebenarnya ada juga sih perbedaan pendapat, gitu ya. Ada juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya sebuah nilai tukar itu kan yang penting dia punya fungsi sebagai alat untuk mempertukarkan antara komoditas. Dan komoditas itu kan di zaman sekarang nggak cuma buku, baju, makanan, ya. Komoditas itu di zaman sekarang ada juga bentuknya itu yang virtual, yang bentuknya itu mungkin tidak berbentuk fisik yang bisa dipegang, begitu ya. Tapi pendapat jumhur atau pendapat mayoritas menyatakan bahwa cryptocurrency sekarang itu kan satu basic transaksinya itu tidak jelas, begitu ya. Tidak jelas dalam artian nilainya naik, nilainya turun, apa sih dasarnya, ya. Bahkan kita saja menganggap fiat money ini sesuatu yang juga debatable ya dari sisi ekonomi syariah. Bahwa fiat money ini dia mempunyai sisi-sisi kezaliman, bahwa fiat money ini dia punya sisi-sisi ketidakadilan, begitu ya. Tapi at least fiat money itu memiliki legal tender, ya. Kalau teman-teman ingat di pelajaran bank dan lembaga keuangan, legal tender itu adalah mudahnya ya kontrak yang dimenangkan oleh pemerintah untuk menyediakan sebuah mata uang, misalnya rupiah. Rupiah legal tendernya dimenangkan oleh BI ya. Dimenangkan itu quote and quote ya.
secara undang-undang Bank Indonesia itu diperbolehkan untuk mencetak mata uang di Indonesia adalah rupiah. Seluruh bank sentral di seluruh dunia juga punya hak untuk mencetak dan mengedarkan banknotes ya atau uang kertas dan uang koin yang dicetak oleh bank sentral itu berdasarkan legal tender. Nah, kalau cryptocurrency siapa yang menjamin ya? Siapa sih yang membuat cryptocurrency itu? Ya, bahkan kalau kita telusuri pencipta cryptocurrency yang pertama ini juga kan kita tidak tahu ya. Jadi kalau si cryptocurrency ini mau digunakan hanya sebatas di dunianya mungkin tidak masalah gitu ya, tapi ketika si cryptocurrency ini ingin dilegalkan dan ingin juga bisa diekuivalenkan dengan mata uang yang lain gitu ya. Seperti sekarang lah ya. Kita misalnya main games. Kadang-kadang kan kita butuh pengen beli senjata lah ya, pengen upgrade kekuatan misalnya dari avatar kita gitu ya, avatar yang kita gunakan atau si pemain games yang kita pilih, kita tetap harus menggunakan uang kita kan, entah menggunakan GoPay kah atau entah transfer kah untuk membayar sejumlah koin yang akan digunakan dalam permainan tersebut. Koin dalam permainan tersebut kan itu adalah mata uang, gitu ya. Kita masih membutuhkan uang real untuk bisa membackup si koin-koin yang bisa kita gunakan secara virtual tersebut. Nah, bayangkan kalau cryptocurrency itu juga mau dibuat sama seperti itu. Padahal nilai cryptocurrency itu kan sekarang sudah ini ya, satuannya, nilai tukarnya itu sudah jauh naik pesat dibandingkan ketika dia pertama kali ada. Ya, makanya kemudian kenapa cryptocurrency itu diharamkan ya oleh MUI di Indonesia dan juga oleh beberapa majelis ulama di negara-negara yang lain, karena tadi satu, dia backup-nya itu tidak ada ya, minimal backup dari pemerintah. Makanya kemudian ada beberapa muslim scholar yang menyatakan bahwa kalau bentuknya adalah bank sentral digital currency itu masih boleh ya, karena masih ada bank sentral yang biasanya bank sentral itu kan mewakili perekonomian sebuah negara untuk bisa membackup nilai dari si currency tersebut. Ya, jadi kalau masih ada backup, si nilai gorornya akan bisa dikurangi sehingga ya si para pihak yang menggunakan atau memegang currency tersebut tidak akan terlalu dirugikan ya, karena walau bagaimanapun ya commodity currency yang berbentuk komoditas yang real itu tetap nomor satu, karena dia tidak butuh jaminan pemerintah, dia tidak butuh jaminan dari siapapun ya, dia dibuang aja orang pasti akan mungut, dia dengan dirinya sendiri sudah bisa menjamin nilainya ya. Orang tidak, atau emas itu tidak perlu ditulis 1 gram ya untuk menjamin gue 1 gram, nilai gue tuh 1 gram, itu nggak perlu, tinggal ditakar, tinggal dilihat karatnya sudah ketahuan nilainya. Tapi uang kertas kalau nggak ditulis 100.000 kita kan nggak tahu nilainya berapa ya, karena uang kertas 100.000 dengan uang kertas 20.000 bahannya bisa jadi sama, yang membedakan adalah si angkanya saja. Oke, maka currency, transaction modes, dan fairness itu akan menjadi issue atau challenges di dunia metaverse ini, sama seperti yang sekarang terjadi di dunia digital. Ya, kemudian yang terakhir, kalau ini mungkin lebih kepada sosial ya, tidak khusus hanya untuk ekonomi syariah atau keuangan syariah. Ya, kita tahu sekarang dengan dunia digital, dengan internet saja kita sudah banyak menghadapi tantangan. Ya, anak kecil, kita sebagai seorang muslim terekspos dengan banyak hal yang mungkin tidak syar'i. Ya, bisa itu pornografi, cyberbullying, gitu ya, kata-kata kasar, gitu ya. Saya melihat beberapa tahun terakhir tingkat kesopanan anak muda itu sudah jauh lebih sudah jauh lebih berkurang. Gitu. Kalau dulu ada kata-kata yang buat kita tuh kasar gitu, kasar sekali. Tapi sekarang kata-kata seperti itu sangat mudahnya dikatakan oleh seorang influencer dalam acara live gitu ya, dalam acara yang ditonton banyak orang, yang bisa jadi yang nonton itu banyak bocilnya gitu ya. Banyak anak-anak kecilnya, banyak anak di bawah umur, atau mungkin ada orang yang jauh lebih dewasa gitu ya. Etika, norma-norma yang selama ini sudah diancam atau ditantang atau di-challenge dengan dunia digital dan dunia internet
akan mendapatkan tantangan yang jauh lebih tinggi lagi dari metaverse. Karena metaverse ini dia jauh lebih menarik, ya. Tadi ya, bukan saya ingin memberikan contoh yang jelek ya. Ini sekedar contoh aja. Sekarang apa sih yang tidak bisa diakses dari YouTube? Ya, apa sih yang tidak bisa diakses dari YouTube? Ya, tergantung kita gitu. YouTube, internet itu pisau bermata dua ya. Kalau kita niatnya bagus, kita mau belajar, kita mau nyari ilmu tentang apapun, kita mendapatkan sisi positif. Tapi sebaliknya ya, nyari porno aksi banyak, nyari orang berantem banyak, nyari cara-cara maling banyak, cara-cara ngehack banyak gitu ya. Bayangkan kalau nanti bentuknya itu dalam bentukan metaverse. Lebih real lagi, lebih atraktif lagi. Ya, ini challenge ya. Nah, tapi walau bagaimanapun karena metaverse ini kan dia sebuah tempat, sebuah wahana, sebuah area, pasti dia juga punya potensi yang juga sebenarnya bisa digunakan juga oleh ekonomi dan keuangan syariah. Ya, yang pertama ya, tentu saja ya metaverse yang lebih menarik ini akan juga lebih atraktif untuk Gen Z terutama ya, yang generasi yang paling cepat mengabsorpsi teknologi, paling cepat belajar teknologi, paling cepat bisa menggunakan teknologi. Ya, dengan metaverse ini ada juga sih potensinya gitu ya. Tentu saja yang pertama adalah potensi tentang image Islam yang baik ya, potensi tentang maaf, potensi menunjukkan bahwa ekonomi keuangan syariah itu apa sih ya. Jadi jauh lebih luas dan lebih atraktif ya. Dulu teman-teman sebelum ada internet ya, media massa itu kan bentukannya radio. Radio itu dikuasai oleh pemerintah sehingga berita yang beredar di masyarakat itu ya harus tahu, harus ngedengerin radio untuk tahu berita apa yang terjadi pada hari ini. Kemudian berkembang ada televisi, ada koran gitu ya. Jadi kenapa Islam di negara yang mayoritasnya non-Muslim, image-nya tuh sangat jelek? Ya karena peran media di negara-negara tersebut, media di negara-negara kita bilang Western lah ya, di negara-negara Barat, biasanya memang menunjukkan sosok Islam itu sebagai sosok yang identik dengan teroris, identik wanitanya itu mohon maaf tidak berpendidikan gitu ya, identik laki-lakinya itu sangat diktator, dia bisa menikah dengan 4 wanita sementara wanita tidak boleh menikah dengan lebih dari seorang pria. Wanita itu harus ditutup sementara laki-laki nggak harus menutup rambutnya gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa agama ini agama yang tajam, wanitanya tidak sekolah, laki-lakinya diktator, kejam, sehingga mereka buru-buru tertarik dengan ekonomi keuangan syariah karena mereka dengar kata-kata Islam aja mereka udah Islam teroris gitu ya. Itu yang ada di dalam benak mereka karena selama ini media barat menunjukkan Islam seperti itu. Nah, dengan adanya internet sekarang ya, kadang mungkin orang sekarang udah nggak lagi tuh langganan koran, udah nggak lagi langganan majalah ya. Karena apa? Pengen tahu berita terbaru tinggal lihat media sosial ya. Ada kecelakaan kalian bisa foto, bisa rekam, terus kalian posting di media sosial kalian. Kalau beruntung bisa viral ya. Ketika itu viral bisa jadi berita. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi yang disebut dengan certified journalist. Jadi untuk jadi seorang jurnalis itu orang cuma butuh handphone, tinggal foto, tinggal ambil gambar, posting ya. Semua orang bisa jadi citizen jurnalis ya sekarang itu. Semua citizen bisa jadi jurnalis. Mas sekarang ada istilah netizen ya, yang maha benar katanya. Ya, jadi semua orang bisa nge-share berita, semua orang bisa menjadi jurnalis, semua orang bisa menjadi reporter ya. Ada negatifnya, ada juga sisi positifnya. Sisi positifnya adalah orang itu jadi lebih terekspos dengan ternyata orang Muslim itu nggak seperti yang selama ini digambarkan di media Barat loh, yang wanitanya bodoh, yang laki-lakinya diktator, yang nggak belajar, yang mikirnya itu ngebunuh orang, gitu ya. Oh ternyata orang Islam tuh juga sekolah loh wanitanya, ada juga loh dia yang sampai S3, ada juga loh yang jadi dokter, ada juga loh yang jadi ahli nuklir wanitanya, gitu ya. Ternyata laki-lakinya juga tidak segarang, tidak sejahat yang selama ini gambarkan di media-media barat gitu ya. Nah, dengan adanya metaverse yang jauh lebih menarik, ini pun bisa menjadi keuntungan bahwa orang itu semakin lama akan menjadi semakin tertarik gitu. Karena
mereka bisa melihat the real Islam, the real Islamic economics and finance. Ya, saya kalau ditanya sama mahasiswa ekonomi Islam atau ditanya sama orang non Muslim tentang apa sih bedanya keuangan syariah itu dibandingkan keuangan yang lain. Miss Afwan, izin mengingatkan waktunya tersisa 2 menit lagi. Oke, siap. Jadi saya biasanya kalau ditanya ya sama orang non Muslim terutama, apa sih keuangan syariah itu? Saya nggak akan bilang, ya keuangan syariah itu tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maisir. Ya, kenapa kita harus menggunakan keuangan syariah? Karena ada ayatnya, ada hadisnya. Orang non Muslim kan tidak akan percaya dengan itu. Biasanya saya jelaskan ke mereka seperti ini. Islamic finance basicnya adalah win-win. Ya, jadi dalam semua transaksi, dalam semua produk, dalam semua akad, itu sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Dan ini bertentangan dengan konsep suku bunga yang digunakan di hampir semua sistem ekonomi, sistem keuangan. Karena suku bunga itu dia sistemnya zero sum game. Ya, zero sum game itu apa? Kalau ada satu yang untung, yang satunya lagi pasti rugi. Ya, misalnya nih, kamu saya pinjemin uang 1 juta, tapi nanti bunganya 100.000. Pasti akan ada salah satu pihak yang untung, dalam hal ini yang meminjamkan, sementara pihak yang meminjam, dia pasti kan tetap harus membayarkan 1 juta plus 100.000, mau dia kena bencana, mau dia kena musibah, mau usahanya tidak lancar sehingga dia tidak bisa membalikkan dana pinjaman tersebut. Tapi keuangan syariah itu beda. Keuangan syariah, saya biasanya bilang seperti ini, Islamic finance is not a zero-sum game, but it is a win-win game. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan adanya metaverse yang jauh lebih menarik, diharapkan ekonomi keuangan syariah ini bisa diajarkan, bisa disosialisasikan, bisa ditrainingkan ke lebih banyak orang, tentu saja dengan platform yang jauh lebih menarik. Dan juga dia bisa menjadi wider halal and Islamic financial market and audience, bisa menjembatani untuk semakin banyak orang tahu tentang halal, semakin banyak orang bisa mempelajari tentang halal, gitu ya, karena jauh lebih menarik nih platform yang dimiliki, sehingga akhirnya ujung-ujungnya diharapkan perkembangan dari ekonomi dan keuangan syariah itu bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan sekarang. Itu dari saya, Viva. Selanjutnya, saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Ayo kita berdiskusi, silakan jika ada pertanyaan atau komentar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai metaverse. Sesuatu yang baru memang selalu memiliki tantangan ya, Miss. Nah, baik, selanjutnya itu memasuki sesi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Tahrimi Fajri. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada pengaruh positif dan negatif dengan konsep baru adanya metaverse ini, khususnya bagi kalangan pengusaha dan masyarakat umumnya? Terima kasih. Miss mau langsung dijawab? Maaf, tadi saya terlewat, saya lagi baca di chatroomnya. Pertanyaan dari siapa? Dari Kak Tahrimi Fajri. Pertanyaannya itu ya pengaruh positif dan negatif dengan konsep baru adanya metaverse ini, khususnya itu bagi kalangan pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Ya, mungkin mudahnya ya di awal-awal mereka yang punya uang, mereka yang punya teknologi, mereka yang punya tadi ya akses modal tidak terbatas, mereka akan sangat diuntungkan karena ini adalah sarana untuk memperluas pasar, sarana untuk membuat inovasi-inovasi produk, gitu ya. Negatifnya apa? Tadi ya, secara sosial kita jadi akan semakin menikmati rebahan, ya, ketemu secara sosial, secara nyatanya akan semakin berkurang, gitu ya. Dan tadi tuh batas-batas norma, batas-batas etika, menurut saya semakin lama akan semakin susah kita menjaganya. Karena metaverse ini siapapun bisa masuk, sama seperti internet. Siapapun bisa masuk, tidak ada yang bisa menghalangi, gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya langsung ini aja kali ya. Oh ya, pesertanya antusias, jadi ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Oh ya, pertanyaan sebelumnya semoga terjawab ya Kak Tahrimi Fajri. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Mas Dalifah
Hanuranda, Miss. Bismillah, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya Metaverse adalah internet di masa depan dan menggunakan sistem transaksi cryptocurrency. Dengan fatwa diharamkannya cryptocurrency oleh MUI, apa yang akan terjadi pada ekonomi Islam jika tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi? Sedangkan teknologi merupakan salah satu insentif untuk memajukan ekonomi syariah. Begitu, Mas. Oke, jadi dengan MUI mengharapkan cryptocurrency itu kan juga MUI tidak mengharamkan dilakukan aktivitas di dunia virtual ya. Currency-nya itu yang masih belum dibolehkan. Tadi seperti saya sampaikan, ada beberapa muslim scholar yang menyatakan minimal minimal central bank digital currency deh yang seperti itu boleh. Karena tadi ada jaminan otoritas bank sentral, ada jaminan pemerintah. Jadi kurang lebih dia itu sama seperti uang fiat tapi bentuknya virtual gitu. Beda dengan cryptocurrency karena cryptocurrency itu kan siapa otoritasnya, siapa regulatornya, siapa penjamin jika terjadi sesuatu padanya. Gimana kalau kita dirampok sama pemilik atau mengklaim gitu ya, secara hukum posisi kita para pemilik menjadi lemah sehingga tadi itu nilai gorornya jauh lebih tinggi dan tidak ada penjamin tentu saja. Itu sih. Jadi bukan berarti ketika ada tantangan dalam sisi currency kita menjadi tidak bisa menggunakan, bukan ya. Kita masih bisa menggunakan, tapi untuk konsep currency itu masih ada yang perlu disempurnakan sehingga bisa memastikan tidak ada pihak-pihak yang terzalimi. Begitu. Salah satu solusi yang ditawarkan yang mungkin juga perlu dikembangkan oleh bank sentral di seluruh dunia itu tadi ya tentang central bank digital currency. Bank Indonesia pun setahu saya sedang mengembangkan gitu ya. Kalau kalian penasaran apa sih central bank digital currency? Ya kurang lebih seperti rupiah tapi bentuknya virtual. Seperti itu, Diva. Baik, Miss. Bagaimana Kak Mas Dalipah? Apakah terjawab? Iya, Kak. Makasih, Miss. Ada pertanyaan lagi, Miss, dari Kak Mustafa Arkan. Dalam buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, karya Komjen Pol Dharma Pongrekun halaman 35-38 yang membahas pengaruh globalisasi bagi Indonesia, terdapat poin yang berbunyi, suatu saat nanti transaksi bukan lagi melalui ponsel atau kartu, tetapi sudah melalui chip yang ditanam dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyimpan data digital keuangannya. Hal tersebut pernah dijawab oleh Ustadz Ihsan Tanjung ketika menjawab pertanyaan jamaah dan memberi contohnya seperti di Swedia dan Denmark. Bagaimana tanggapan Ibu jika dikaitkan dengan metaverse ini? Boleh open mic nggak? Iya. Siapa tadi? Mustafa Arkan. Ya, Bu. Bagaimana? Iya. Saya penasaran nih, Ustadz Ihsan Tanjung jawabannya gimana? Saya agak lupa. Mau dibuka dulu YouTube-nya. Boleh. Apa perlu saya share screen tuh? Maaf, nggak bisa. Mungkin pertanyaannya itu apakah maksudnya gini loh, kan sekarang ini ya, ya saya tidak tahu ini benar atau tidak ya, tapi ini kalau dikaitkan tuh intinya masalah ini Bu, cashless society yang pernah ke cashless society-nya atau ke teori konspirasinya? Cashless society yang ditanyakan. Tentang cashless society-nya ya, soalnya iya itu menanyakan masalah itu. Okay. Bagaimana tanggapan orang yang cashless society? Cashless. Ya, sekarang tuh banyak orang yang berpendapat nggak usah vaksin itu disuntikin chips katanya nanti kita jadi bisa jadi bisa dipantau pergerakannya, jadi bisa entah mungkin kita menjadi ketahuan cara berpikirnya dan lain-lain. Kalau dari sisi cashless society, saya rasa ini ya memang kita sudah mulai cashless society kan kita. Cashless itu kan artinya lebih sedikit menggunakan cash. Coba teman-teman kalau kalau ke tol udah nggak pakai uang cash lagi kan, udah pakai e-tol kan, sudah cashless tuh kita, sudah mulai berkurang penggunaan uang cashnya. Apalagi kalau kalian terbiasa belanja dengan debit card, itu juga kan sebenarnya sudah cashless, gitu ya. Chip ditanamkan di tubuh manusia, menurut saya itu juga sangat mungkin kalau kita berbicara
mungkin atau tidak mungkin, apakah ini bagian dari cashless society, juga menurut saya kan juga sudah banyak. Bahkan nggak usah di luar negeri deh. Saya beberapa hari yang lalu lihat deh jadi saya lagi nonton video YouTube gitu kan. Terus dia ngiklanin ada alat seperti gelang, ya, ada alat seperti gelang yang jadi ceritanya tuh ada cowok nanyain ke cewek, nomor WhatsApp atau ininya berapa gitu. Dia tinggal ini aja, kasih gelang dia, terus di scan sama si cowok itu. Ya berarti di Indonesia juga sebenarnya udah ada tuh alat yang seperti itu. Walaupun mungkin si chipnya masih di dalam ini ya, masih di dalam gelang, nggak dimasukin ke dalam tubuh manusia. Karena tadi nggak ngomongin tentang apakah boleh memasukkan chip ke dalam tubuh manusia, jadi saya nggak ngomong gitu ya. Tadi kan ngomongnya tentang cashless society kan ya. Jadi menurut saya hal seperti itu memang sudah ada. Pun di Indonesia pun juga sudah ada kan. Kita sudah cashless sekarang. Ya, semakin lama semakin cashless kita tuh. Teman-teman pakai GoPay kan, teman-teman pakai OVO kan, teman-teman pakai link aja kan. Itu cashless. Jadi abang GoFood yang nganterin, abang Gojek yang nganterin makanan ke kita, nggak usah kita bayar uang ya, karena kita udah bayar pakai GoPay. Gitu. Itu mungkin ya, semoga menjawab. Karena nggak nanya tentang teori konspirasi, jadi saya nggak ngebahas itu. Baik. Bagaimana Kak Mustafa Arkan? Apakah terjawab? Setidaknya gitulah. Saya itu tergantung masalah keyakinan akhir zaman masing-masing. Kalau saya pribadi. Iya. Karena beliau berpesan terakhir begini. Saat ini kita hanya berdoa supaya nggak terjadi atau ini. Bisa yang terjadi mungkin apa ya? Agak lupa kata-kata ini. Apa maksudnya? Yang kita lakukan adalah berdoa semoga nggak tercapai itu. Tapi secara itu sudah matang, Mbak. Udah matang sekali. Bahkan sudah ada contohnya di Swedia, di Denmark, itu sudah begitu. Dan mereka bangga sekali bisa menggunakan itu karena apa? Merasa lebih praktis. Nggak perlu bawa-bawa uang sana kemari. Ya kan? Nggak perlu istilahnya masih buka mobile banking. Kalau kita sekarang masih pakai mobile banking misalnya gitu kan, untuk kirim-kirim atau untuk melihat saldo kita berapa gitu kan. Kalau dia ya udah di tangannya aja, udah semua tuh di tangan, ditempelin, dimasukin chip begitu ya. Iya, berarti kan sebenarnya pertanyaan itu boleh atau tidak kita menginjeksi chip ke dalam tubuh kita, itu kan pertanyaan itu kan sebenarnya. Ya. Dan yang kedua, kalau memang terjadi, itu di YouTube-nya ya, jalan keluar untuk tidak terlibat di dalamnya. Karena sejujurnya kalau kita terlibat di dalamnya, ibaratnya kita udah nyerahin leher kita, Pak. Sama juga nyerahin leher, Pak. Karena apa? Semua kita terpantau. Maaf, Kak Mustafa Arkan. Itu tadi dari YouTube-nya ya. Tapi pertanyaannya boleh atau tidak ya tadi. Dan sudah ditanggapi. Maksudnya gini, aku agak lupa sih kalimat itunya penuhnya, tapi mungkin maksudnya minta tanggapan mengenai cashless society itu. Minta tanggapan gitu loh. Oke. Harapan dia bagaimana? Maksudnya, bukan maksud ininya. Kan beliau kan ngerti akhir zaman. Minta tanggapan ini, ada jamaah minta bertanya mengenai cashless society tadi. Menurut saya izin menjawab. Iya, silakan. Nggak apa-apa, saya izin menjawab berdasarkan pengetahuan saya, Miss. Silakan. Ya, mungkin jawaban saya singkat saja kali ya, Brother Mustafa Arkan. Jadi benar itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz yang tadi jadi referensinya Mustafa Arkan. Bahkan kita tahu teman-teman, salah satu perusahaan besutannya Elon Musk juga, kalau teman-teman tahu namanya Neuralink, kalau teman-teman tahu. Ada yang pernah dengar nggak istilah itu, perusahaan itu? Nah, perusahaan ini mengembangkan yang tadi yang dijelaskan oleh Arkan itu. Tapi teman-teman, menurut saya pribadi, teknologi itu kan datang dengan dua tadi yang dibilang dua mata pisau kan. Ada plus minusnya itu tadi. Nah, mungkin sebagai seorang muslim ya kita harus melihat dulu ini bermanfaat, ini ada maslahat dan mudaratnya atau enggak kan. Nah, rasanya kalau misalnya kita sudah sering berdiskusi tentang ekonomi Islam, insya Allah kita bisa dengan mudah menentukan itu mana maslahat, mana mudarat. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau Mustafa boleh dengarkan lagi ininya ya, dengarkan lagi video YouTube-nya. Sebenarnya yang dibincangkan oleh Ustadz Ihsan tadi itu bukan tentang cashless society-nya, tapi tentang si chipnya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, gitu. Yang itu kemudian menjadi tadi tuh yang seperti saya sampaikan. Saya tidak tahu ini benar atau salah,
Tapi salah satu alasan sebagian orang tidak mau vaksin itu karena mereka takut katanya ada chip dimasukkan ke dalam tubuh mereka, gitu ya. Nah, saya bilang dulu dari sekarang bahwa cashless society dengan chip dimasukkan ke dalam tubuh itu dua isu yang berbeda. Ya, itu dua isu yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang cashless society, tadi kan saya juga ngomongin tentang ini ya, central bank digital currency, itu ada kemajuan teknologi, begitu ya. Kenapa tidak kita gunakan, kenapa tidak kita manfaatkan, yang penting regulasinya jelas, aturannya jelas, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya. Adapun menurut saya, yang Ustadz Ihsan sampaikan tentang ujung dunia, bahwa sebenarnya sih bukan tentang ujung dunianya ya, tapi lebih kepada kalau tadi si chip itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, tadi tuh jadi kita seolah-olah tidak punya kebebasan, kita jadi seolah-olah diawasi gerak-geriknya, sehingga tadi tuh informasinya menjadi bisa digunakan untuk banyak hal gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, handphone kita ya, teman-teman suka ini nggak sih, kalau teman-teman install apapun itu ya, WhatsApp, apalah semua jenis aplikasi, biasanya kan suka ada terms and condition tuh. Ya, biasanya suka ada terms and condition tuh. Kalau teman-teman kalau teman-teman baca satu-satu ya, kalau teman-teman baca satu-satu, sebenarnya di situ dia tuh ada loh permintaan izin untuk kita men-share data kita yang yang kita masukkan ketika instalasi aplikasi tersebut gitu. Ya, dan dengan itu saja sebenarnya ibarat kata nih, kita mau melakukan apa atau apa yang kita lakukan dengan aplikasi tersebut, atau kita install YouTube, apa yang kita search di dalam YouTube tersebut gitu ya, itu kan menjadi data untuk mereka ya. Yang teman-teman pasti dengar kemarin Facebook pernah diperkarakan karena dia dianggap menjadi tim sesnya Donald Trump begitu ya, karena dia dianggap menjual data-data pengguna Facebook terutama yang berdomisili di Amerika Serikat, sehingga bisa diketahui apa sih jenis kampanye yang bisa membuat orang-orang itu tertarik sehingga orang-orang bisa vote untuk Donald Trump. Ya, jadi jangankan dimasukkan ke dalam tubuh kita, sebenarnya kita aja tuh kadang-kadang sadar nggak sadar suka dengan rela menyebarkan informasi pribadi kita loh. Ya, tadi diantaranya dengan ngetik setuju dengan terms and condition tanpa membaca apa itu isinya terms and condition-nya, gitu ya. Pun termasuk dengan beberapa minggu terakhir nih, saya sering banget lihat di IG foto video terakhir kalian, foto apa terakhir kalian, foto alamat rumah kalian, foto KTP kalian, foto kakak kalian. Itu kan sebenarnya bahaya ya, tapi orang-orang melakukan itu dengan fun-fun aja gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin yang di highlight oleh Ustadz Ihsan tanya itu bukan pada cashless society-nya ya, tapi lebih kepada data privacy-nya sih sebenarnya menurut saya. Karena isunya ya data privacy itu ya semua orang pasti punya privacy, semua private data harusnya menjadi privacy orang-orang tersebut. Ketika orang lain bisa mengakses data privacy yang kita punya, ya termasuk tadi berapa rekening di dalam saldo kita, akhirnya ya bisa dengan mudah dicuri. Apa tendensi politik kita, misalnya saya cenderung memilih caleg perempuan. Ya, kalau data itu bisa tergambar dari mungkin tadi si chip yang ditaruh di tubuh saya, kan itu akan dengan mudahnya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan jika data itu dijual, sekarang kan yang bisa jadi uang itu nggak cuma barang, nggak cuma jasa. Data itu bisa dijual, dan data itu bentuknya macam-macam. Ya, jadi mungkin Mustafa boleh dilihat lagi videonya ya. Ada dua isu sebenarnya di situ, dan menurut saya fokus dari Ustadz Ihsan itu bukan pada cashless society-nya ya, tapi pada bagaimana data privacy itu tidak dilindungi sehingga dampaknya akan memberikan dampak negatif kepada si orang yang memiliki data itu. Menurut saya sih seperti itu. Maaf kalau saya salah. Baik, Miss. Semoga terjawab ya, Kak Mustafa Arkan. Iya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dari ini ada Kalalu Kalalu izin bertanya, mungkin mau langsung bertanya on mic, Kalalu? Iya. Boleh. Sebelumnya pas suara saya masuk? Iya, masuk jelas. Sebelumnya terima kasih kepada Miss Anita yang sudah memaparkan materi. Jadi menarik sekali pembahasan kita terkait metaverse, yang mana bisa mempercepat laju pertumbuhan di banyak sektor, salah satunya ekonomi. Sehingga kita ada di fast way ya, Miss ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya,
Jadi kan banyak tempat-tempat di dunia, termasuk di Indonesia, yang di pelosok-pelosok para pedagang-pedagang kecil nih, Miss, yang jangankan untuk mengonline-kan, bahkan internet pun tidak paham gitu. Atau jangankan internet, kadang-kadang listrik aja belum masuk gitu. Nah, dengan adanya kesenjangan ini kan orang-orang seperti ini semakin termarginalkan dan kesenjangan itu semakin tinggi gitu. Nah, kira-kira dengan pertumbuhan dan percepatan metaverse ini, apa kita harus tetap speed up atau kita slow down untuk mengimbangkan ini gitu? Terima kasih, Miss. Oke. Terima kasih. Panggilannya apa nih? Banyak tasjidnya nih di namanya, jadi saya takut salah bacanya. Iya, jadi dunia sudah memasuki era digital jauh lebih dulu ya, Indonesia beberapa tahun terakhir ya. Memang tidak bisa dipungkiri sih, awalnya ketika ada perusahaan-perusahaan besar membuka online platform ya, pedagang kecil itu ya belum bisa merasakan apa-apa gitu ya, belum bisa merasakan apa-apa, sehingga akhirnya semakin lama orang kemudian merasakan bahwa mereka tuh butuh loh untuk melek teknologi. Ya akhirnya pemerintah juga turun tangan juga sih ya, kita tidak bisa menafikan itu. Beberapa tahun terakhir ya, semenjak tahun 2010 ya, ada porsi khusus dari anggaran belanja negara yang khusus dia itu untuk meningkatkan literasi literasi teknologi. Jadi pemerintah tuh punya juga sebenarnya program untuk membuat hotspot gitu ya di daerah-daerah yang ya selain Jabodetabek lah ya, yang mungkin kalau Jabodetabek tingkat literasi teknologinya sudah jauh lebih tinggi. Pemerintah juga buat loh sebenarnya tadi tuh di desa-desa tuh dibuat tadi ya ada hotspot, dibuat menara-menara baru untuk bisa memancarkan internet sampai ke daerah-daerah gitu ya. Bahkan sebenarnya kan kalau kita mau lihat Indonesia ini kita masih darurat listrik loh ya, terutama untuk daerah-daerah 3T ya, daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah terjauh dari Indonesia. Ya, jadi mereka belum ngomongin internet, mereka masih ngomongin listrik. Ya, belum ngomongin metaverse, mereka masih ngomongin gimana akses transportasi yang aman, yang cepat. Karena ibarat kata nih, kita kalau naik pesawat untuk mencapai daerah itu tuh kita masih harus naik perahu, harus naik sampan yang lebih kecil, saking jauhnya tempat tersebut, gitu ya. Bahkan kalau nggak salah pemerintah juga pernah tuh membuat video tentang bagaimana dia menyebarkan uang rupiah ke tadi ya daerah 3T itu. Jadi dia bawa dalam kapal besar. Nah, karena daerahnya itu saking terpencilnya di pulau-pulau kecil, dari kapal besar itu kan kalau kapal besar dia ini ya nggak bisa bersandar di daratan kan, dia cuma bisa berhenti di yang apa namanya yang air lautnya dalam begitu. Dari situ masih disambung dengan kapal yang lebih kecil, habis itu disambung lagi sama kapal yang lebih kecil lagi, habis itu masih disambung lagi dengan transportasi ala kadarnya yang di masyarakat. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri mereka yang tidak punya akses modal, mereka tidak punya ini ya akses terhadap teknologi kalau zaman sekarang ya, pasti pada awalnya akan termarginalisasi. Ya. Lagi-lagi gitu, peran kita nih seperti sebagai yang jauh lebih dulu tahu, sebagai yang jauh lebih dulu paham untuk bisa mengedukasi. Selain tentu saja jelas ya peran pemerintah untuk ya kita nggak ngomongin menyamaratakan pertumbuhan deh ya, minimal memberikan akses yang sama dulu gitu ya, minimal memberikan akses yang sama dulu ya. Saya yakin di sini kan ada teman-teman dari ini ya, dari pulau selain Jawa ya. Dulu Jawa itu dianggap sebagai kayak semacam pusatnya Indonesia gitu, karena Jawa itu dianggap lebih maju, segala ada gitu ya, teknologi ada. Jadi mungkin teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Sulawesi, teman-teman dari Sumatera itu melihat Jawa itu sebagai sesuatu hal yang berbeda. Ini yang kemudian fakta ini yang kemudian coba dikapitalisasi sehingga dijadikan alasan perpindahan ibu kota ya ke Kalimantan. Ya, salah satu alasannya katanya ya tadi lah ingin memberikan akses yang sama lah ya, karena menurut saya sih walau bagaimanapun
mungkin memberikan infrastruktur yang sama masih belum bisa lah untuk Indonesia dengan negara ribuan pulau ini, gitu ya. Jadi pasti pada awalnya ya sama seperti sekarang ya nggak ngomongin metaverse deh, nggak ngomongin digitalization deh gitu, vaksin aja gitu ya, kita kan masih masih berjuang ya. Kalau dunia berusaha supaya tingkat vaksinasi ini 85% gitu ya, Indonesia mungkin gimana caranya supaya pulau-pulau lain selain Jawa juga bisa atau bisa mengakses vaksin gitu ya. Saking itu tadi kita memiliki keragaman daerah dengan jarak yang juga cukup jauh untuk ditempuh gitu ya, makanya itu juga yang menjadi alasan kenapa kita itu dari tahun 2000-an mau redenominasi rupiah itu nggak jadi-jadi gitu ya. Turki sudah redenominasi, negara-negara Zimbabwe sudah redenominasi ya. Zimbabwe pernah mengalami satu kertas uang itu nolnya sampai 12. Jadi dia satuannya sampai satuan miliar ya. Turki pernah mengalami ratusan ribu ya. Kita masih mengalami uang dengan 5 angka 0 ya. Dari dulu tuh redenominasi itu kita mau redenominasi. Kenapa? Karena biasanya negara yang mata uangnya nolnya banyak itu dia di masa lalu pernah mengalami hyperinflasi, pernah mengalami krisis, gitu ya. Dan kalau teman-teman pernah mengalami nuker uang di luar negeri, ya, itu pasti berasa tuh, ya kan kita misalnya mau nuker uang, ya kita datang nih ke money laundry, money changer, nggak boleh ya, money laundry nggak boleh ya. Kita datang nih ke money changer. Saya mau tukar uang gitu ya, berapa misalnya ya, ini di Malaysia nih, masih di Malaysia nih ya, yang masih dekat dengan kita, 6 juta. Itu orang-orang tuh nengok semua ke kita, karena 6 juta kalau dalam ringgit itu kaya raya, nggak ada orang bawa uang 1 juta dalam bentuk cash ya. Makanya waktu teman saya bilang mau nuker uang 6 juta, semua orang yang lagi ngantri langsung nengok ke dia, ada sultan bawa uang cash gitu kan, mikirnya kayak gitu. Padahal ternyata si 6 juta itu ketika ditukar menjadi ringgit, 6 juta, 6 kali 350. 6 kali 350 cuma 2.100. Pada ketawa orang-orang. Ya, nah ini ya dalam level mikro, secara makro, secara global ya. 0 pada mata uang itu adalah harga diri sebuah negara. Ya, 0 dalam mata uang itu adalah harga diri sebuah negara. Berarti dia belum berhasil tuh mengurus perekonomiannya, sehingga dia pernah mengalami hiperinflasi sehingga 0 di uangnya itu bisa berderet sebanyak itu, gitu. Ya, dan kenapa nggak berhasil redenominasi di Indonesia ya? Karena itu tadi, ya Indonesia ini Sabang sampai Merauke, ya nggak usah jauh-jauh Sabang sampai Merauke. Saya pernah ada cerita teman saya. Jadi neneknya itu dia tidak nyimpan uang di bank. Jadi dia kalau punya uang taruh di bawah kasur. Satu hari qadarullah neneknya meninggal ya. Ketika diangkat dimandikan kan dibersihin gitu ya. Ketahuanlah di bawah kasurnya itu ada uang banyak sekali dan sudah tidak bisa digunakan karena masih dalam bentuk uang lama. Ya, itu masih di Jawa. Ya, bayangkan di pulau-pulau yang lain. Ya, makanya redenominasi itu masih belum berhasil karena biayanya, ya, biaya sosialisasinya, biaya transportasinya, biaya menyebarkan si uang baru dan menarik uang lama itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya sekedar ngilangin si 00 gitu. Begitu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan bisa merespon walaupun mungkin tidak secara sempurna bisa menjawab. Baik Miss, terima kasih atas jawabannya. Kalau lu semoga terjawab ya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk Kak Nurul Khairah, tidak terjawab pertanyaannya, mungkin bisa di lain waktu atau di lain kesempatan, dan mohon maaf juga untuk Kak Mustafa Arkan tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan waktu. Baik, Miss, sebelum kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Miss mengenai metaverse itu sendiri. Ya,
Mungkin kalau dari saya sih, metaverse ini kan tadi ya, lagi-lagi dia adalah pisau bermata dua, ya. Dia akan memberikan dampak positif kalau kita punya niat-niat positif untuk menggunakannya sesuai dengan sesuai dengan fungsinya. Walaupun tentu saja dia juga punya sisi negatif, ya. Mata uang saat apa, mata pisau yang satunya dia bisa jadi negatif, dan tadi ya tidak bisa dipungkiri sebuah penemuan yang baru pasti akan memberikan keuntungan kepada penemunya dan orang-orang yang pertama kali menggunakan atau menjualnya. Pesan dari saya pribadi sih, walaupun kita adalah ekonom atau kita mungkin sehari-hari berkecimpung di ekonomi dan keuangan syariah, tidak ada salahnya sih kita mulai sedikit-sedikit belajar IT supaya nanti ketika si metaverse ini mungkin 10 tahun yang akan datang sudah ada, ya, kitalah yang nanti akan membantu si ekonomi dan keuangan syariah ini dia nggak jadi late mover banget deh, at least medium lah, nggak terlambat-terlambat banget. Sehingga kita yang nanti akan menjadi para penerus ethics crowd yang sekarang sedang berjuang di fintech syariah, gitu ya. Kita yang nanti akan membantu ekonomi dan keuangan syariah juga mendapatkan tempatnya dan mengembangkannya di menggunakan metaverse ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Baik, Miss Masalah. Terima kasih, Miss, atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah bertanya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa gitu berkesempatan bertanya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang telah memperhatikan. Saya Siti Hopipa sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tolong dong, join. Teman-teman, buat kamu boleh nggak? Kalau misalnya dokumentasi. Kita lagi rame ya. Dan juga kalau ya kita ilmu baru gitu. Jadi kenal dan juga bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat sekaligus dokumentasi. Bagaimana operator? Jadi pencet lagi bahas nasi ini sama siapa? Mohon maaf bagi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, mungkin bisa di-on-kan kamera untuk dokumentasi. Dan mungkin operator bisa memimpin. Oke, karena mungkin operator ada sedikit kendala, mungkin teman-teman yang lain. Oh, baik Kak Rosi, saya ambil alih ya. Teman-teman yang bisa on kamera, boleh dipersilakan menyalakan kameranya. Sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ada lagi yang mau menghidupkan kamera? Yuk, teman-teman. Ini udah ya, karena ada 2 slide, jadi ditahan beberapa menit ya senyumnya. Oke, 1, 2, 3.
Sebentar di slide 2. 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, syukron. Untuk acara selanjutnya, yaitu